Provinsi Jawa Timur mempunyai 29 kabupaten dan 9 kota dengan ibu kota provinsi adalah kota Surabaya. Provinsi Jawa Timur terletak pada 7 derajat 50 menit lintang selatan hingga 8 derajat 50 menit lintang selatan dan antara 111 derajat 0 menit bujur timur hingga 114 derajat 4 menit bujur timur. Jawa Timur mempunyai luas wilayah sebesar 47.963 km persegi yang meliputi dua bagian utama yaitu Jawa Timur Daratan dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70% atau 42.541 km persegi. Sementara luas Kepulauan Madura memiliki luas 11,30% atau sebesar 5.422 km persegi. Kemudian batas-batas Provinsi Jawa Timur sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali atau Provinsi Bali. Yang kedua adalah jarak. Jarak antara kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang sekitar 90 km mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi. Kemudian mobilitas penduduk yang tinggi antara kedua kota ini didukung oleh infrastruktur jalan tol yang baik seperti tol Surabaya-Malang. Yang ketiga ada keterjangkauan. Infrastruktur transportasi di Jawa Timur sangat mendukung keterjangkauan. Selain Bandara Internasional Juanda, terdapat juga pelabuhan penting seperti Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya yang menjadi pusat distribusi barang ke seluruh Indonesia dan mancanegara. Yang keempat ada pola pemukiman di Jawa Timur menunjukkan konsentrasi penduduk di daerah perkotaan. Kemudian Surabaya sebagai ibu kota provinsi menjadi pusat bisnis dan industri. Sementara Malang dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata. Di sisi lain, daerah pedesaan lebih tersebar dengan aktivitas pertanian dan yang dominan. Kemudian yang kelima, morfologi. Jawa Timur memiliki morfologi yang beragam, dari dataran rendah di pesisir utara hingga pegunungan di bagian selatan dan timur. Contohnya seperti Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, dan Gunung Bromo yang terkenal dengan keindahan alamnya menjadi daya tarik wisata utama. Yang keenam ada aglomerasi. Kota Surabaya sebagai pusat aglomerasi menarik banyak penduduk dari daerah sekitarnya untuk mencari pekerjaan dan layanan. Aglomerasi ini juga menciptakan tantangan seperti kemacetan lalu lintas dan kebutuhan akan perumahan yang memadai. Yang ketujuh ada interaksi dan interdependensi. Jawa Timur memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan provinsi lain, terutama melalui sektor perdagangan dan industri. Misalnya, produk pertanian dari Jawa Timur banyak diekspor ke provinsi lain dan luar negeri, sementara bahan baku industri sering diimpor dari luar daerah. Yang kedelapan ada nilai kegunaan. Lahan di Jawa Timur sangat produktif untuk pertanian, terutama padi, jagung, dan tebu. Selain itu, sektor perikanan juga berkembang pesat, terutama di daerah pesisir seperti Lamongan dan Banyuwangi yang dikenal dengan hasil lautnya. Kemudian kesembilan ada diferensiasi area. Setiap daerah di Jawa Timur memiliki karakteristik budaya dan ekonomi yang unik. Pulau Madura misalnya terkenal dengan budaya karapan sapi dan produksi garamnya, sementara daerah lain seperti Banyuwangi dikenal dengan tradisi seni dan budaya osing. Terakhir ada keterkaitan antar uang. Jaringan transportasi yang baik, termasuk jalan raya, kereta api, dan pelabuhan, memfasilitasi keterkaitan antar uang di Jawa Timur. Ini memungkinkan pergerakan barang dan orang yang efisien, mendukung integrasi ekonomi, dan memperkuat konektivitas regional.
Jawa Timur mempunyai berbagai seni dan tradisi yang kaya dan beragam. Beberapa di antaranya telah diakui sebagai warisan budaya tak benda. Beberapa contoh seni tradisi tersebut adalah Jaranan Pegon dari Tulungagung, Jaran Jenggo dari Lamongan, Tari Ngremo Surabayan dari Surabaya, Tari Beskalan dari Malang, Nyadran Sawuran dari Bojonegoro, dan Yadnya Karo dari suku Tengger di Pasuruan. Kemudian kesenian tradisional. Kesenian tradisional di Jawa Timur sangat beragam, termasuk adanya ludruk, merupakan seni panggung yang biasanya dimainkan oleh laki-laki dan menceritakan kehidupan sehari-hari dengan humor dan kritik sosial. Kemudian ada wayang kulit, merupakan pertunjukan boneka kulit yang menceritakan kisah-kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Kemudian ada tari remo, merupakan tarian yang biasanya dibawakan sebagai pembuka pertunjukan ludruk. Kemudian ada rumah adat. Rumah adat di Jawa Timur dikenal dengan nama joglo, yang memiliki atap besar berbentuk seperti gunung. Rumah joglo ini awalnya dimiliki oleh kalangan bangsawan, tetapi sekarang menjadi ikon rumah adat yang bisa dimiliki oleh semua kalangan masyarakat. Untuk pakaian adat di Jawa Timur mencerminkan keanekaragaman budaya di provinsi ini. Contohnya adalah kebaya untuk wanita dan beskap untuk pria yang sering digunakan dalam upacara adat dan acara resmi. Kemudian ada makanan khas. Jawa Timur juga terkenal dengan berbagai makanan khas seperti rujak cingur atau salad tradisional dengan saus petis, sate klopo atau sate yang dibalut dengan kelapa parut, dan nasi pecel merupakan nasi dengan sayuran dan saus kacang. Kemudian ada upacara adat. Beberapa upacara adat yang terkenal di Jawa Timur ini antara lain sedekah laut, upacara yang dilakukan oleh masyarakat pesisir sebagai bentuk syukur kepada laut. Kemudian ada nyadran, merupakan upacara ziarah kubur yang dilakukan menjelang bulan Ramadan. Provinsi Jawa Timur memiliki keberagaman sumber daya alam yang mendukung perekonomian di daerahnya. Yang pertama ada pertanian dan perkebunan. Jawa Timur dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan hasil utama seperti padi, jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah. Tanaman perkebunan yang penting meliputi tebu, kelapa, kopi, kakao, dan karet. Kemudian ada perikanan dan kelautan. Provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat. Produk perikanan seperti udang, cumi-cumi, gurita, dan rumput laut banyak diekspor ke berbagai negara. Kemudian ada tambang dan energi. Jawa Timur memiliki berbagai sumber daya tambang seperti minyak dan gas bumi, batu bara, marmer, batu kapur, emas, dan kaolin. Potensi ini tersebar di berbagai wilayah seperti Banyuwangi, Lumajang, Malang, dan Blitar. Kemudian ada kehutanan. Hutan di Jawa Timur sebagian besar adalah hutan produksi, dengan potensi besar di wilayah Banyuwangi, Jember, Malang, Bojonegoro, dan Situbondo. Hasil hutan meliputi kayu dan produk non-kayu. Kemudian yang terakhir ada peternakan. Sektor peternakan juga penting dengan hasil utama seperti sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, dan domba. Peternakan di Jawa Timur sebagian besar masih berskala kecil dan dilakukan dengan teknologi sederhana.